Selamat datang di Take One, tempat di mana kamera boleh diam, tapi suara tetap lantang. Karena di balik visual yang kalian lihat, selalu ada cerita, isu, dan suara yang perlu didengar. Take One, di balik kamera, banyak suara. Hari ini, kita akan angkat satu tema politik yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pahami. Sebuah fenomena yang kerap terjadi di negara kita, yaitu politik dinasti. Nama-nama yang itu-itu saja, figur-figur yang silih berganti, tapi tetap berasal dari satu lingkaran yang sama. Mari kita bahas warisan kekuasaan, politik dinasti di negeri demokrasi. Pertama, mari kita pahami dulu, apa itu politik dinasti? Politik dinasti adalah praktik di mana jabatan publik cenderung diwariskan dalam satu garis keluarga. Fenomena ini banyak kita lihat baik di daerah maupun nasional. Misalnya, bisa ayah ke anak, suami ke istri, atau kakak ke adik. Contohnya seperti anak menggantikan ayahnya jadi kepala daerah, atau istri jadi anggota legislatif setelah suaminya. Sejak era Orde Baru, kita sudah kenal dengan model seperti ini. Namun pasca reformasi, fenomena ini justru makin menguat. Menurut data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, atau biasa disebut dengan Perludem, pada Pilkada 2020 ada lebih dari 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat politik. Contohnya, di Sulawesi Selatan, anak gubernur ikut nyalon jadi bupati. Di Banten, keluarga mantan gubernur Atut Kosia mendominasi jabatan publik. Di tingkat nasional, kita tahu soal pencalonan Gibran Rakabuming, putra Presiden Joko Widodo sebagai cawapres di pemilu 2024. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Lalu, kenapa politik dinasti bisa muncul dan terus bertahan? Pertama, karena adanya akses sumber daya, uang, jaringan, partai, dan yang terpenting adalah popularitas. Mereka juga lebih mudah mendapat rekomendasi dari partai karena dianggap aman secara elektoral. Kedua, karena masyarakat sering melihat politik sebagai urusan tokoh, bukan sistem. Sosiolog politik Universitas Indonesia, Dr. Bakhtiar Ali, menyebutkan bahwa ini seperti kerajaan tanpa mahkota. Tidak resmi disebut monarki, tapi perilakunya mewariskan kekuasaan. Lalu, kenapa masyarakat tetap memilih keluarga politik? Masyarakat sangat punya andil dalam persoalan ini. Menurut penelitian The Conversation Indonesia pada tahun 2022, banyak masyarakat merasa keluarga politik lebih berpengalaman, dianggap lebih aman, dan sudah dikenal. Padahal, pengalaman tidak selalu menjamin integritas. Faktanya, banyak dinasti politik yang berakhir di meja hijau karena kasus korupsi. Nyatanya tidak dilarang. Lalu perlukah aturan guna membatasi kepemimpinan dalam sistem politik dinasti? Berikut liputan tim Delik RCTI. Praktik politik dinasti yang marak terjadi di sejumlah daerah dinilai menjadi persoalan serius dalam ketatanegaraan di Indonesia. Selain menjadi celah bagi terjadinya korupsi, praktik politik dinasti dianggap telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Ketika masa suksesi kepemerintahan untuk periode waktu selanjutnya, justru yang terpilih itu adalah kerabat dekat. Apakah sepupu, apakah adik ipar, apakah istri, ataukah suami dari mantan pemimpin kepala daerah yang ada sebelumnya. Jadi hal ini jelas menggerogoti demokrasi yang juga melahirkan celah-celah korupsi. Meski MK menilai pelarangan atas praktik dinasti politik sebagai hal yang ilegal karena dinilai membatasi hak politik seseorang, namun MK dianggap kurang mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah politik dinasti itu salah? Bukankah setiap orang punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih? Secara hukum, memang benar. Semua warga negara, termasuk anak presiden, boleh ikut pemilu. Namun, dari sisi etika demokrasi, ini mulai dipertanyakan. Apakah adil jika kekuasaan terpusat hanya pada segelintir keluarga? Reformasi itu memerangi nepotisme gitu. Saya sedih kalau tren nepotisme muncul lagi. Ya, lebih baik kita coba belajar dari sejarah, cari yang merit system. Mahkamah Konstitusi atau MK pernah menghapus larangan politik dinasti dalam UU Pilkada nomor 8 tahun 2015. Alasannya bertentangan dengan prinsip hak asasi dan diskriminatif terhadap hak konstitusional. Banyak penggiat demokrasi menilai putusan MK itu mundur, hanya bicara soal hak politik saja, tetapi tidak bicara hal yang makro, demokrasi secara keseluruhan. Tapi tentu saja kita hormati itu sebagai sebuah putusan MK. Penghapusan itu membuka ruang praktik kekuasaan turun-temurun. Menurut masyarakat, walau legal, apakah itu etis? Apakah adil jika posisi publik hanya didominasi segelintir keluarga? Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, politik dinasti bisa memperlemah demokrasi karena menciptakan ketimpangan akses politik. Tidak semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk tampil dan bersaing. Dampak lainnya, potensi konflik kepentingan. Kepala daerah yang sedang menjabat bisa menggunakan wewenangnya untuk membantu kampanye kerabatnya. Ini yang disebut sebagai state capture, di mana negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Mungkin paling buruk untuk Indonesia jika dinasti politik Jokowi ini menang di 2024. Sangat buruk menurut saya. Ini akan jadi regresi demokrasi. Kita mundur ke belakang, mundur ke sebelum 98. Jadi kemungkinan terburuknya adalah nanti saya membayangkan ya, itu oligarki akan sangat-sangat berkuasa, semakin merajalela. Kemudian di level masyarakat juga ada afirmasi bahwa dinasti politik itu sama sekali tidak salah. Cara berpolitik yang menggunakan lembaga yudikatif untuk memanipulasi syarat untuk berpolitik juga tidak salah, ya kan? Jadi itu seakan-akan membenarkan hal-hal yang sebenarnya salah. Jadi buat saya ini bahaya sekali untuk demokrasi kita. Kita mundur ke belakang, dan bahayanya untuk anak muda adalah cara berpikir mereka nanti jadi salah semua. Karena itu tadi ya, seakan-akan ada kenormalan baru gitu untuk bawa MK ke tengah-tengah, untuk mengubah-ubah penguasa maunya apa, ya hukum yang diubah, bukannya mengikuti hukum. Tapi kalau hukumnya yang salah dalam tanda kutip yang menghalangi kerakusan akan kekuasaan, ya hukumnya yang diubah gitu. Nah, saya takutnya ini jadi normal yang baru buat anak muda. Elit politik bilang, ini bukan dinasti, ini regenerasi. Tapi masyarakat mulai bertanya, regenerasi atau monopoli kekuasaan? Kebetulan beliau jadi anak presiden, kebetulan Bobi menjadi menantu presiden, dan memang sekarang zamannya milenial, kan begitu. Dan kalau disebut nepotisme bagi saya terlalu jauh kita bicara ke sana. Menurut LSI atau Lembaga Survei Indonesia, 65% responden menyatakan khawatir kalau politik dinasti bikin politik kita makin elitis dan nepotistik. Setelah kita tahu bagaimana politik dinasti bekerja dan dampaknya terhadap demokrasi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa dilakukan oleh negara? Apakah politik dinasti bisa dicegah? Bisakah ada aturan yang membatasi? Kalau kita bicara soal regulasi, sebenarnya Indonesia pernah mencoba membatasi praktik politik dinasti lewat undang-undang, tepatnya pada tahun 2015 dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Di sana, ada pasal yang melarang kepala daerah mencalonkan kerabatnya secara langsung dalam pemilu selanjutnya. Tapi,
Larangan ini hanya bertahan beberapa bulan, karena Mahkamah Konstitusi membatalkannya dalam putusan MK nomor 33 tahun 2015. Alasannya, dinilai melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Namun, keputusan MK ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, betul bahwa semua warga negara berhak mencalonkan diri. Tapi di sisi lain, ketika seseorang punya akses lebih karena kekuasaan keluarganya, maka kontestasi tidak lagi setara. Republik Indonesia berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan 9 Undang-Undang Dasar 1945 memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah sumpah sesuai dengan yang saya. Jadi, apakah tidak ada cara untuk membatasi politik dinasti? Sebenarnya ada. Banyak alternatif, solusi yang bisa dilakukan, bahkan tanpa harus melanggar konstitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembatasan administratif. Misalnya, memberi jeda waktu sebelum kerabat petahana bisa ikut mencalonkan diri. Contoh, di Filipina, meski belum ada larangan formal, wacana untuk mengatur masa tunggu terus dibahas sebagai solusi mengurangi dominasi keluarga politik. Menandai kembalinya dinasti politik yang pernah berkuasa 36 tahun lalu. Ia meminta rakyat tidak lagi menengok ke masa lalu, tapi melihat ke masa depan Filipina di bawah kepemimpinannya. Upacara pengambilan sumpah Marcos Jr. yang akrab disapa Bongbong digelar di depan Museum Nasional di Manila. Bongbong didampingi istri dan ketiga putranya. Ibunda Bongbong, Imelda Marcos, turut hadir menyaksikan pelantikan putranya. Dalam pidatonya, Bongbong menyebut ini momen bersejarah bagi rakyat Filipina. Bagi dia, kini saatnya negara itu tidak lagi melihat ke masa lalu, tetapi masa depan. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. Bongbong menggantikan Duterte yang selama 6 tahun berkuasa dikenal dengan perang terhadap narkoba. Yang dinilai melanggar hak asasi manusia karena banyaknya pembunuhan di luar hukum dengan dalih pemberantasan narkoba. Pengadilan Pidana Internasional sejak 2018 berusaha menyidangkan Duterte atas tuduhan pembunuhan tersebut. Setidaknya 6.000 orang tewas akibat kebijakan perang. Kedua, penguatan sistem kaderisasi partai politik. Ini yang paling penting. 8 Jakarta Selatan yang digelar pada Minggu pagi di lapangan Blok S Kebayoran Baru. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendorong kader Gerindra untuk lebih aktif menggunakan media sosial sebagai upaya memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres. Politik dinasti muncul karena partai tidak berfungsi sebagai lembaga rekrutmen pemimpin. Gerindra untuk menyukai, bahkan mengomentari dan membagikan setiap unggahan atau konten mengenai Prabowo juga Gerindra menjelang pemilu 2024. Seperti diketahui, konsolidasi menurut kajian LIPI pada tahun 2021, lebih dari 70% calon kepala daerah yang diusung partai politik tidak melalui proses kaderisasi struktural, melainkan karena koneksi dan elektabilitas. Bagi para kader di sejumlah dapil. Artinya, partai lebih memilih siapa yang populer atau siapa yang punya modal. Padahal seharusnya partai membina kader dari bawah, dari aktivis, profesional, hingga tokoh lokal yang berprestasi. Itu maksudnya handphone. Jadi handphone kita digunakan untuk senjata. Ketiga,
memperkuat peran KPU dan Bawaslu dalam mengawasi penyalahgunaan kekuasaan petahana. Petahana yang membantu kampanye keluarganya harus dikenai sanksi tegas jika terbukti menggunakan fasilitas negara. Hal ini disampaikannya usai mengunjungi kantor Bawaslu Kota Banjarmasin untuk memonitoring pelaksanaan tahapan pilkada. Untuk itu, Abahan mengimbau agar tidak mencampur adukan antara jabatan di gugus tugas dengan petahana untuk kepentingan politik pilkada. Misalnya memanfaatkan pemberian bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk menarik atensi pemilih. Petahana atau bupati wali kota itu di dalam konteks gugus tugas kan sebagai eksekutif sebagai ketua gugus tugas ya. Nah, kalau ini tidak didasari oleh etika atau moral yang baik, maka potensi penyalahgunaan bansos COVID untuk kepentingan pribadinya, kepentingan politik pilkadanya itu muncul ya. Kami berharap itu tidak terjadi. Jadi laksanakan tugas sebagai petahana, laksanakan sebagai tugas gugus COVID ya semestinya sebagai gugus tugas, bukan campur adukan antara kepentingan gugus tugas, petahana untuk kepentingan politik pilkada itu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Erna Kashfiah tak menampik adanya informasi awal penyalahgunaan wewenang seperti bantuan sosial terkait COVID-19. Kendati demikian, saat ditelusuri, diakuinya belum bisa ditindaklanjuti lantaran tak memenuhi unsur. Terkait dengan bantuan sosial terkait COVID-19, tapi itu sudah kami telusuri dan alhamdulillah dalam penelusuran kami saat ini belum bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena tidak memenuhi unsur. Misalnya, penggunaan mobil dinas. Mobil itu dianggap tidak terkait dengan kebutuhan tahapan pemilu dan rawan mendapat resistensi dari publik. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampau, mengkritik pembelian 1 mobil Toyota Camry dan 3 mobil Honda CR-V di tengah karut-marutnya persiapan pemilu. Menurutnya, selain kinerja Bawaslu yang kurang memuaskan, Bawaslu juga tidak peka terhadap kondisi rakyat. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Raya Rangkuti juga mengkritik pembelian 4 mobil yang ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah itu. Menurut Rai, Bawaslu tidak perlu memasukkan pembelian mobil mewah dalam pos anggaran. Selain tidak terkait dengan kebutuhan tahapan pemilu, pembelian itu rawan mendapat resistensi dari publik. ASN yang diarahkan atau baliho yang dibayar pakai APBD. Semua ini bisa dicegah jika lembaga pengawasnya punya ketegasan. Keempat, dorongan masyarakat sipil dan media. Lembaga seperti ICW, Perludem, atau media independen bisa terus menyoroti praktik-praktik politik dinasti dan membuka ruang diskusi publik yang kritis. Karena tekanan dari masyarakat seringkali lebih efektif daripada aturan di atas kertas. Contohnya, saat masyarakat sipil ramai-ramai menolak calon kepala daerah yang merupakan kerabat petahana. Beberapa akhirnya gagal karena kehilangan legitimasi moral. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kota Malang digelar di bundaran Tugu halaman Balai Kota Malang, Jawa Timur. Dalam aksi turun jalan kali ini, para mahasiswa mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap apa yang terjadi menjelang pemilu akhir-akhir ini. Salah satu yang menjadi sorotan masa aksi adalah indikasi nepotisme dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres mendatang. Menurut mereka, apa yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Kelima, edukasi politik secara luas. Kita harus menanamkan pemahaman sejak dini bahwa politik bukan soal keturunan, tapi soal kualitas. Lewat pendidikan kewarganegaraan, diskusi di kampus, hingga konten di media sosial, semua bisa jadi alat untuk membentuk pemilih yang sadar. Dengan membangun kesadaran kolektif, kita bisa menciptakan budaya baru, budaya demokrasi yang sehat, bukan budaya politik keluarga. Karena pada akhirnya, perubahan tidak melulu harus dari pemerintah, tapi juga dari kita, warga negara yang kritis dan mau peduli.
Sekarang, mari kita refleksi. Sebagai generasi muda, kini pertanyaan pentingnya adalah apa yang bisa kita lakukan. Kita perlu sadar, memilih pemimpin bukan soal siapa keluarganya, tapi soal visi, rekam jejak, dan integritas. Dalam konteks pemilu tahun 2024, menurut data KPU 2024, mayoritas pemilih adalah Gen Z dan milenial. Artinya, kita punya kekuatan menentukan arah politik ke depan. Jangan hanya memilih karena nama belakang, popularitas, atau hubungan keluarga. Kita harus belajar menilai mereka dari berbagai aspek. Contohnya, yang pertama, lihat rekam jejak. Apa yang sudah dia lakukan? Apakah dia pernah terlibat kasus? Kedua, apa program kerjanya? Ketiga, apakah dia capable untuk menjadi calon? Keempat, pertanyakan apakah dia akan komitmen dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kelima, jangan asal ikut popularitas, karena politik itu bukan kontes selebritas. Yang kerap dilekatkan warganet ke calon Presiden Prabowo Subianto belakangan kian diamplifikasi tim sukses Prabowo Gibran untuk menarik atensi publik. Namun cara itu mendapat kritik karena dianggap sebagai gimmick yang tak mendidik. Ketidaktahuan calon Presiden Prabowo Subianto itu rupanya langsung diadopsi dan diamplifikasi tim sukses Prabowo Gibran karena nyatanya istilah gemoy mendapat atensi publik. Ada tokoh yang berasal dari keluarga politik, tapi tidak berintegritas. Ada juga yang bukan siapa-siapa, tapi jujur dan punya program bagus. Ingat, demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos, tapi juga soal kesadaran, partisipasi, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kalau kita terus memilih karena fanatisme nama besar, maka sistem yang timpang akan terus berulang. Tapi kalau kita berani berpikir kritis dan memilih dengan alasan yang kuat, kita bisa memutus rantai politik dinasti yang tidak sehat. Usia Indonesia yang menjelang 75 tahun ini, beberapa dinasti politik pun telah berjalan selama 3 generasi. Seperti misalnya keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Anak bungsunya, Guru Soekarno Putra, jadi anggota DPR sejak tahun 2004. Dan anak keduanya, Megawati Soekarno Putri, yang adalah Presiden kelima Indonesia. Dan juga adalah ibu dari Puan Maharani, Ketua DPR periode 2019-2024. Yang tak kalah besar adalah dinasti keluarga Soeharto. Ada Mbak Tutut, Mbak Titi, lalu melipir ke mantu Pak Harto, Prabowo Subianto, dan keluarganya. Tak ketinggalan Presiden ke-6 Indonesia, SBY. Kedua putranya, Agus dan Ibas, menyandang nama Yudhoyono selama berkampanye untuk memperebutkan posisi eksekutif dan legislatif. Dan yang terbaru, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bermaksud jadi calon wali kota Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, mengincar kursi wali kota di Medan. Karena orang rata-rata juga akan melihat itu berasal dari mana, kan gitu. Karena juga banyak peribahasa, wah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Berbeda dengan nepotisme, mereka yang disebut masuk dalam dinasti politik memang dipilih rakyat. Masalahnya, dinasti politik kadang juga jadi cara untuk melanggengkan korupsi yang tersistematis. Misalnya, dinasti Atut di Banten yang melibatkan sedikitnya 10 anggota keluarga. Pada 2017, Atut Kosiah divonis 5,5 tahun penjara karena terbukti merugikan negara sebesar 79,7 miliar rupiah. Atau dinasti Fuad Amin di Bangkalan yang saling silang jabatan antara ayah dan anak untuk duduk di kursi eksekutif dan legislatif untuk memuluskan jalan terima suap. Tapi ini bukan berarti dinasti politik sudah pasti bobrok. Sebagian besar orang tidak suka dinasti.
karena dinasti tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang lain yang bukan berasal dari dinasti. Tapi saya katakan bahwa di dunia ini biasa soal dinasti. Bahkan di negara-negara yang super liberal pun dinasti juga terjadi. Saya panggil kepada seluruh teman-teman peserta aksi unjuk rasa untuk kemudian memperlihatkan perlawanan kita bukti personal. Kita kemudian selalu ada untuk kemudian Ya. Tapi ini masih berlanjut. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan mahasiswa selanjutnya nih? Nah, artinya walaupun hari ini putusan tersebut ataupun rancangan undang-undang pilkada itu kemudian ditunda, tapi hari ini kami teman-teman melihat bahwasannya ada upaya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan bagaimana caranya mensabotase ataupun melucuti yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu nomor 60 tahun 2024 maupun nomor 70 tahun 2024 yang membahas secara jelas dan terang tentang parliamentary threshold pencalonan kepala daerah dan terkait dengan batas usia calon gubernur yang akan menjabat ke depannya. Maka daripada itu teman-teman hari ini turun Kak, bukan karena persoalan ditundanya, tapi kami melihat bahwasanya ada upaya untuk membangkang yang namanya konstitusi. Begitu. Berarti tuntutannya adalah ini dibatalkan begitu ya? Kami ingin dan kami minta seluruh Dewan Perwakilan Rakyat untuk kembali tegak lurus dan menegakkan kembali marwah dan martabat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga legislatif tertinggi yang kemudian memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga kehakiman. Saya panggil kepada seluruh teman-teman peserta aksi unjuk rasa untuk kemudian memperlihatkan perlawanan kita bukti personal. Kita kemudian selalu ada untuk kemudian politik dinasti adalah kenyataan dalam demokrasi kita hari ini. Jangan hanya terjebak pada nama keluarga, tapi telusuri siapa orang di balik nama itu, apa nilai dan komitmennya. Kalau demokrasi adalah panggung, kitalah yang punya hak untuk tepuk tangan,
atau menarik lampu sorotnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Take one, di balik kamera banyak suara.